Baru berguna tuh. Makanya tadi Umi nyariin ini penting banget, Ji. Makanya tadi mohon maaf ya, Umi jadinya ngezolimi ente tadi nuduh ya. Tapi lupakan ya, yang lalu biar berlalu. Gitu ya. Ini buat gedein gitu ya, Mi? Iya, gedein tuh. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Satu. Ini betul emang, Mi? Dia sampai kaget. Saya kaget nih. Saya juga kaget, Umi. Aduh, Maaf ya, maaf ya Allah. Neng ini sampai kaget, mungkin dalam hatinya, lah baru sekarang ada ustazah model begini gitu kali ya. Aku pikir ibunya tuh menang kuis. Karena gini, Allah berfirman dalam Al-Quran, in ahsantum li anfusikum, wa in asatum falaha. Kalau kita berbuat baik, kebaikan itu juga nanti kembali ke kita. Ya. Tapi kalau kita berbuat jahat, kejahatan itu juga akan kembali ke kita. Nih, misalnya kita kesel banget ya. Keselnya gimana? Ya Allah. Gue mah gregetan banget sama dia tuh. Bukannya apa, Masya Allah Neng, kayak lupa sama kita. Biarin katanya, biar habis tuh bandanya. Lah itu nanti sumpahan itu juga akan kembali ke kita. Ya ampun. Wa in asatum falaha. Kalau kita berbuat jelek, kejelekan itu juga akan kembali ke kita. Berarti harus langsung dihapus gitu penyakit hatinya itu. Lah ya? iya harus itu, harus Contoh Nabi Muhammad ya, dijahatin sama orang tapi doain yang baik. Betul. Gitu. Oke, sekarang penanya kedua, siapa yang mau bertanya? Iya siapa? Oke, silakan Ibu. Oh yang ini ya, silakan. Ini kacamata. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya kita banyak berbuat maksiat, apa benar doa kita tidak terkabul? Terima kasih Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau orang banyak maksiat, apakah doa kita itu mustajabah? Menurut Umi mah kagak. Sebab ada juga orang-orang di sini yang doanya mustajab banget. Gitu. Ciri-cirinya? Ciri-cirinya pertama orang yang dizolimi nih. Seperti saya tuh Umi tadi. Makanya langsung Saya ke kamu. dizolimi Umi, dituduh. Gua pergi aja. Jangan begitu apa Ji? Tadi Enci kan udah minta maaf sama ente. Tuduhlah aku sepuas hatimu. Ada ya Allah. Nih, tapi langsung ke kabul beneran loh. Iya, makanya itu dia, Neng. Itu loh. Tuh, bener kan? Ya makanya itu. Ya makanya Umi tadi minta maaf sama ente Ji. Iya. Kan udah minta maaf. Walaupun ente terzolimi tadi kan. Tapi dikabul. Iya. Ah. Nah, itu termasuk doanya orang yang paling mustajabah, orang yang terzolimi. Yang pertama adalah Nih. orang dizolimi. Iya, yang kedua doanya Sini, orang Neng, tua. maju, Neng. Ini Neng, iya bener. Siap. Yang Sini, kedua, sayang. yang kedua apa Umi? Bu, saya kalau begini beda-beda tipis ya Bu ya. Iya banget. 11, 12, iya. Itu. Terus. Nah, terus yang kedua. Yang kedua doanya orang tua. Doanya orang tua tuh mustajabah banget. Makanya sering saya bilang kita sebagai orang tua jangan sekata-katanya. Ya Bu ya? Ini kadang-kadang kalau udah ngomel sama anak, Masya Allah. Bu. Bukannya apa yang keluar omongan yang kagak enak, itu doa juga, hati-hati loh. Iya. Doanya ibu tuh mustajabah. Yang ketiga, Baru kayak ibu gitu. Udah sebodoh banget ya anak. emang. Jadi bodoh. Emang kata maknya, bader banget lu kayak bapak lu. Kata bapaknya, lah ngapa gue dibawa-bawa. Bapaknya lagi ngobek. Makanya aman aja kalau ngaji di bunga-bunga hati ya Bu ya. Masya Allah. Oke, Lanjut. yang pertama orang dizolimi, dikabulkan doanya. Orang tua. Orang tua juga. Yang selanjutnya? Yang selanjutnya ada lagi yang namanya ghorib. Ghorib itu misalnya orang yang di perantauan. Oh? Iya bener. Itu juga doanya mustajab, mustajab. Mi. Mustajabah banget. Oh, makanya kalau kita dalam perjalanan Musafir bagus kita juga berdoa. dong, gitu. musafir. Oh, tadi kan orang yang insya Allah dijabah itu apa aja Ibu? Masih ingat ya yang pertama? Orang tua. Orang tua. Orang yang dizolimi. Dizolimi dulu. Oh iya. Yang kedua, orang tua. Yang ketiga, musafir atau orang yang bepergian. Kemudian sekarang waktu dan tempat. Waktu yang sangat mustajabah itu, ntar dulu. Baru berguna tuh. Kacau Makanya pemirsa. tadi Umi nyariin ini penting banget Ji. Iya. Makanya tadi mohon maaf ya, Umi jadinya ngezolimi ente tadi nuduh ya. Iya. Tapi lupakan ya, yang lalu biar berlalu. Gitu
ya. Ini buat gedein gitu ya, Mi? ya? Iya, Gede. gedein tuh. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Satu sama, silakan. Ya Allah, satu sama katanya tuh. Biarin aja. Nah, kalau tadi udah Umi bahas orangnya. Sekarang yang Umi bahas adalah saatnya. Waktunya. Waktunya. Pertama, yang sangat mustajabah itu tentu ba'da sholatil maktubah, setelah kita sholat fardu. Habis sembahyang dohor ke, asar ke, maghrib ke, isya ke, subuh ke. Nah itu. Ini kadang-kadang habis sembahyang bukannya Allahumma antas salam, Allahumma lantas jalan. Padahal di situ waktu yang sangat mustajabah Iya, tuh. iya, iya. Terus yang kedua tengah malam tentunya tuh. Oh, di sholat malam juga? Iya, pada saat kita sholat malam semakin sepi, semakin hubungan kita dengan Allah itu dekat. Lebih Semakin khusyuk. dekat, semakin khusyuk, Allah semakin mudah untuk mengijabah. Istilahnya persaingannya juga nggak terlalu ketat istilahnya ya. Iya benar. Semakin malam, semakin dingin, semakin mesra kita berdua. Berdua siapa? Antara kita dengan Allah. Allah. Tuh. Betul. Makanya nyanyi itu juga jangan semuanya diartiin yang enggak. Iya. Marah dah gua jadinya. Siapa yang marah? Istighfar dulu, Ya, istighfar dulu. astagfirullahaladzim. Tuh. Jadi lanjutnya Terus tempat. tempatnya yang sering kita tahu, bukan sering kita tahu, emang kita tahu. Ya setiap tempat ibadah, setiap masjid dan setiap musola. Masjid itu artinya kan tempat sujud kita, Bu. Iya. Berarti di rumah itu juga kita punya masjid, Iya, iya, tempat iya, sujud tempat sujud. itu, gitu loh. Itu tempatnya. Terus lagi multazam yang sering kita dengar ya Bu ya. Multazam itu antara apa Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Ka'bah. Itu mustajab banget tuh tempatnya. Oke. Nah, itu multazam. Nah, tapi ngomong-ngomong soal Rawdoh. doa, ada doa yang pernah dipanjatkan terus alhamdulillah dikabul gitu. Ada yang ingat gak? Ada sih, Apa-apa tuh? Allah tuh baik banget. Jadi aku sering kayak misalnya dulu aku ngelihat sebuah acara nih, acara traveling ke luar negeri sambil menjejaki nafas-nafas Islam gitu ya. Tapi aku tahu jalur aku nih bukan jalur karir sebagai host, presenter dan lain-lain. Aku tuh dulu orang di belakang layar. Terus aku salawatin, aku inget banget dan itu dulu di tempat kerja kakak aku nanya, Mbak seru banget ya ini liputan ke luar negeri kayak gini. Oh iya kalau itu tapi yang dikirim cuma orang-orang terbaik gitu dan ada sayembaranya diseleksi gitu. Dan surprisingly Ramadan kemarin aku ditelepon buat jadi host acara itu. Ya Allah, pengabulannya, doa yang selama ini pengabulannya itu 3 tahun setelah itu. Tapi aku ingat ketika itu aku benar-benar suka banget acara itu tiap Ramadan pas subuh aku nonton, aku bawa dalam doa. Dan surprisingly Allah kabulkan di saat yang mungkin emang tepat menurut Allah. Karena pada saat itu mungkin aku masih ada kerjaan lain, tanggung jawab lain di belakang layar. Dan sekarang ketika waktunya sempat, akhirnya dikabul saat itu juga. Allah Maha Tahu di saat-saat yang tepat. Dan itu tuh bener-bener aku ke tempat yang emang aku pengenin. Jadi aku pernah baca buku Mbak Hanum Rais. Itu salah satunya Mbak Hanum cerita tentang Cordoba yang Aku juga baca. Masjid Jami Cordoba, tempat ngumpulnya cendekiawan Andalusia, cahaya di langit Eropa, Granada dan ternyata dikirim ke sana. Iya, jadi tadinya aku mau dikirim ke Belanda, terus yang mau dikirim ke Spanyol host lain namanya Gita Savitri, tiba-tiba Gita nggak bisa, terus aku tukeran jadi aku yang ke Spanyol dan aku akhirnya berada di masjid, sekarang udah jadi gereja Mezquita Cordoba di katedral, tapi itu tempat yang aku pengen banget, aku pengen ngeliat Ibnu Rus, kan? Ibnu Khaldun dulu ngumpul di situ, yang penemu kamera Al-Qumra juga ketemunya di situ, maksudnya jadi itu cara Allah ngabulin tuh bener-bener banyak surprises. Dan ketika terjadi baru subhanallah ini doa yang berapa tahun, 3 Masya tahun Allah, ya. aku nangis ketika pasti. aku 3 tahun baru dikabulin. akhirnya dapat kesempatan ke situ, nggak pakai duit sendiri lagi kerja. Betul. Walaupun Bahkan liputan dibayar. kerja, iya, tapi maksudnya wow gitu. Aku nangis sih itu. Itu salah satu doa yang Allah kabulin. Walaupun pasti doa ada yang belum dikabul ya. Iya. Iyalah. Cuma ya nggak apa-apa. Yang penting
apa ya? Sebenarnya yang aku menikmati ya itu proses berdoanya. Jadi kayak deket sama Allah. Betul, betul, Jadi aku ngerasa mungkin ketika doa aku belum dikabulin, Allah tuh pengen aku lebih PDKT lagi sama Allah. Betul.